Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Kita harus tetap semangat, tetap optimis belajar walaupun kondisi pandemi begini ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang operasi, hitung, campuran, bilangan, pecahan, dan desimal. Aturan yang harus kita ketahui yang pertama, operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dahulu dari penjumlahan dan pengurangan. Yang keempat, penjumlahan dan pengurangan setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan Bapak pada video berikut ini. Contoh yang pertama, operasi dalam tanda kurung diselesaikan lebih dahulu. Yang pertama contohnya 1/4 ditambah dalam kurung 0,5 dikurang 1/8 ya. Aturan yang pertama, selesaikan yang di dalam kurung dulu ya. Oke, kita tulis 1/4-nya tetap ditulis dulu. 1/4 ditambah, buka kurung. Nah, sekarang perhatikan supaya lebih mudah 0,5 kita ubah jadi pecahan dulu, yaitu 0,5 itu jadi 5/10 ya. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Jadi 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi 1/2. Jadi kita tulis 0,5 itu 1/2 dikurang 1/8 tetap. Tutup kurung. Sampai sini masih jelas ya. Jadi bilangan berkomanya kita ganti jadi 1/2. Nah, sekarang 1/4-nya tetap. Kita selesaikan di dalam kurung dulu ya. Sekarang kita cari, karena penyebutnya beda, kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. 2 dengan 8, KPK-nya adalah, kalian boleh pakai cara apa saja ya cari KPK-nya. Nanti ketemu KPK-nya 8 ya. Nah, KPK-nya 8. Ini kita ganti dengan 8. Nah, 8 yang pertama ini bagikan ke 2. Berapa? 4 ya. Lalu kali 1 jadi 4 tetap. Nah, 8 yang ini bagi dengan ini 1 kali 1, 1. Sampai sini masih jelas ya. Nah, jadi begini. Selanjutnya kita tulis lagi 1/4-nya masih tetap 1/4 ditambah. Nah, kita selesaikan, dikurangkan 4 dikurang 1 hasilnya berapa? 3 ya, 3/8. Nah, jelas ya sampai sini. Nah, berikutnya karena penjumlahan pecahan, kita samakan lagi penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya ya. KPK dari 4 dengan 8, hasilnya nanti 8 ya. Jadi KPK-nya 4 dengan 8 itu kita tulis dulu 8. 8 yang pertama bagi 4, 2. Lalu dikali 1, 2. 8 yang kedua bagi 8, 1 kali 3 tetap 3. Jadi kita tinggal tambahkan saja karena penyebutnya sudah sama ya. 8 kita tulis dulu per 8. 2 tambah 3 hasilnya 5. Selesai ya, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh berikutnya dalam kurung 75% dikurang 0,2 tutup kurung kali 5/6 ya. Sama sesuai dengan aturan, kita selesaikan dulu operasi di dalam tanda kurung ya. Nah, untuk mempermudah kita ubah jadi pecahan semua ya. 75% artinya 75/100 kan. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan lagi.
75/100 masih bisa disederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 25 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 4 ya. Lebih sederhana. Nah, berikutnya 0,2 juga kita ubah jadi pecahan biasa. 0,2 itu karena satu angka di belakang koma jadi 2/10 ya. Nah, sederhanakan lagi kalau masih bisa. Sama-sama bisa dibagi 2 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Nah, jadi lebih sederhana ya. Nah, sekarang kita tulis ulang. 75% kita tulis, buka kurung dulu. 75% kita ganti dengan 3/4. Lalu kurang, tanda kurang. 0,2 kita ganti dengan 1/5. Tutup kurung, lalu dikali 5/6. Jadi begini ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan operasi di dalam tanda kurung. Karena penyebutnya beda, kita cari dulu KPK-nya ya. Nanti kalian boleh cari KPK-nya. Nanti ketemu KPK-nya adalah 20 ya. Jadi kita tulis dulu, penyebutnya disamakan menjadi 20 ya. 20. KPK-nya 20. Lalu 20 yang pertama bagi 4, 5 ya. Lalu kalikan 3 berapa? 5 kali 3 hasilnya 15. 20 yang berikutnya dibagi 5 berapa? 4 ya, kali 1, 4. Tutup kurung, tetap tulis kali 5/6. Sampai sini masih jelas ya. Jadi selesaikan dulu operasi di dalam tanda kurung. Berikutnya kita selesaikan ya operasi di dalam tanda kurung. Nah, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan saja. 15 dikurang 4 berapa? 15 dikurang 4, 11. Kurungnya kita lepas saja, per 20. Lalu dikali dengan 5/6. Nah, sekarang karena ini operasi perkalian, tidak usah cari KPK atau menyamakan penyebut. Kalau bisa pakai sistem coret silakan ya. Contohnya 5 dengan 20. Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Nah, disederhanakan dulu. Jadi 5 bagi 5 hasilnya 1. 20 bagi 5, 4. Lalu 11 ini tinggal kalikan 1. Dan 4 ini kalikan dengan 6. Jadi kita tulis 11 dikali 1, 11 per 4 dikali 6, 24. Karena tidak bisa disederhanakan lagi, selesai ya. Contoh kedua, perkalian dan pembagian setara, maka dikerjakan dari kiri. 1/2 kali 0,25 dibagi 1/4 ya. Perhatikan, operasi yang ada di sini adalah operasi perkalian, pembagian. Perkalian dan pembagian itu setara, maka dikerjakan dari kiri. Nah, karena perkalian dan pembagian, kita ubah semuanya jadi pecahan biasa ya. Ini kali samping, tambahkan atasnya ya. Jadi 2 kali 1, 2 tambah 1, kita ganti jadi 3/2 ya. Itu yang pertama. Lalu 0,25 kita ubah jadi pecahan biasa juga. Artinya 2 angka di belakang koma berarti per 100. 25 per 100. Nah, kalau bisa sederhanakan lagi. Agar lebih mudah ya. Sama-sama bisa dibagi 25. Nah, sekarang 25 bagi 25 kita tulis berapa? 25 bagi 25 1. 100 bagi 25 4. Nah, sekarang lebih sederhana ya.
Tujuan penyederhanaan adalah untuk mempermudah kita ya. Nah sekarang kita tulis 1/2/2-nya kita ganti jadi 3/2. Lalu dikali 0,25-nya kita ganti jadi 1/4. Lalu tanda baginya tetap kita tulis dulu. Dibagi 1/4. Nah, operasi ini bisa kita selesaikan dua dulu ya. 3/2 dikali 1/4 kita selesaikan dulu. 3 kali 1 per 2 kali 4 ya. 3 kali 1 berapa? 3 per 2 kali 4, 8. Lalu dibagi 1/4. Nah, perhatikan sekarang tanda bagi. Lalu kita tulis ya, tanda bagi kita ganti jadi kali ya nanti. Sekarang kita tulis dulu 3/8. Tanda baginya ganti jadi kali, tetapi dibalik setelah tanda kalinya dibalik ya. 4/1. Nah, jadi dibalik jadi 4/1 ya. Ingat, tanda bagi ubah jadi kali, tapi setelah itu dibalik. Nah, sekarang kita sederhanakan, kalau bisa coret-coret ya. 4 dengan 8 sama-sama bisa bagi 4, yaitu 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, sekarang begini ya. Nah, 3 kalikan 1 dan 2 dikalikan 1. 3 kali 1 berapa? 3 ya. Per 2 kali 1 berapa? 2. Nah sekarang ini masih bisa disederhanakan. Sederhanakan jadi pecahan campuran ya. 3/2 artinya 3 bagi 2 ya. 3 bagi 2 itu adalah 1/2. Nah selesai ya. Contoh berikutnya adalah 125% dibagi 1/4 dikali 2,5. Nah, karena di sini ada operasi pembagian dan perkalian, maka dikerjakan urut dari kiri ya, sesuai dengan aturannya. Nah, untuk mempermudah kita, ini kita ubah jadi pecahan, semua pecahan biasa ya. 125% artinya 125/100. Nah, sederhanakan dulu kalau bisa sederhanakan. Sama-sama bisa dibagi, bagi berapa? Bagi 25 ya. Nah, sederhanakan supaya lebih mudah. Sekarang kita bagi 125 bagi 25, nanti hasilnya 5 ya. Per 100 bagi 25 hasilnya 4 ya. Selesai. Nah, berikutnya 1/4 tetap, 2,5 kita ubah jadi pecahan juga. Karena satu angka di belakang koma berarti per 10 ya. Jadi 25/10. Nah, karena bisa sederhanakan lagi. Sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 5 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. 25 bagi 5 itu 5 ya. Maaf, 10 bagi 5, 2. Nah, lebih sederhana ya. Nah, sekarang kita tulis ulang. 125% kita ganti dengan 5/4. 5/4 dibagi 1/4 dikali 5/2 ya. Nah, sampai sini masih jelas ya. Perhatikan. Nah, tujuan kita mengubah tadi, menyederhanakan pecahan agar lebih mudah menyelesaikannya ya. Selanjutnya perhatikan ya, tanda bagi harus diubah jadi kali ya. Ingat, tanda bagi ini harus diubah jadi kali, tapi setelah tanda kalinya dibalik bilangannya. Jadi 5/4, tanda bagi jadi kali, 1/4 dibalik jadi, ingat ya, harus dibalik 4/1. Lalu kalikan dengan 5/2.
Nah, perhatikan tanda bagi ini ganti jadi kali, tapi dibalik ya. Setelah itu dibalik 4/1. 5/2-nya tetap tulis ya. Sampai sini jelaskan ya. Selanjutnya, ini bisa diselesaikan sekaligus, 3 operasinya, bisa juga dua-dua, selesaikan dari kiri. Nah, kita selesaikan 2 dulu ya. 5/4 dikali 4/1. 4 dengan 4 sama-sama bisa disederhanakan ya, sama-sama bagi 4 ya. 4 bagi 4 1. Nah, 4 yang ini juga bagi 4 1 agar lebih mudah. Selanjutnya 5 kalikan 1 per 1 dikali 1. 5 kali 1 berapa? 5 ya. Per 1 kali 1 berapa? 1. Lalu dikali 5/2. Nah, selanjutnya kita tinggal selesaikan saja ya. 5/1 kali 5/2, pembilang kali pembilang, 5 kali 5 per 1 kali 2. 5 kali 5 berapa? 25 ya. 1 kali 2, 2. Nah, karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, harus diubah jadi pecahan campuran ya. Bagikan 25 dibagi 2. 2 bagi 2 1, 1 kali 2 2, dikurangkan habis 5-nya turun. 5 bagi 2 2, 2 kali 2 4, dikurangkan 1. Nah, 1 ini jadi pembilang. 1/2-nya jadi penyebut. Jadi 25/2 itu disederhanakan menjadi 12 1/2. Nah, selesai ya. Contoh 3. Perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu sebelum penjumlahan dan pengurangan. Contoh ya, 0,05 ditambah 50% dikali 1/4 dikurang 1/10. Nah, perhatikan tanda yang ada di sini adalah tanda tambah kali kurang. Nah, sesuai dengan aturan, kalau ada perkalian diselesaikan lebih dahulu ya. Nah, supaya lebih mudah, kita kasih aja tanda seperti ini. Boleh seperti tanda kurung ya. Jadi kita selesaikan bagian perkaliannya dulu. Nah, sama seperti tadi, supaya memudahkan kita ubah jadi pecahan aja semuanya ya. 0,05 itu, 0,05 dua angka di belakang koma, berarti 5/100. Kalau masih bisa sederhanakan lagi. Sama-sama bisa bagi 5 kan? Ya, bagi 5. Jadi 5 bagi 5 1 per 100 bagi 5 hasilnya 20 ya. Nanti bagikan menurun. Nah, selanjutnya 50% juga kita ubah jadi pecahan biasa. 50% artinya 50/100. Sama, sederhanakan juga kalau bisa, sama-sama bisa dibagi berapa? Bagi 50 ya. Nah, kita bagikan 50. 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. Nah, sederhana ya. Nah, 1/4 tetap, 1/10-nya tetap ya. Sekarang kita selesaikan. 0,05 kita ganti jadi 1/20. 1/20, lalu tambah 50%-nya, kita buka kurung dulu, 50%-nya ganti jadi 1/2 ya. 1/2 dikali 1/4, tutup kurung, dikurang 1/10. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita sederhanakan dulu. Selanjutnya, kita selesaikan di dalam tanda kurung dulu ya, atau operasi perkalian. 1/20-nya tetap, kita tulis 1/20, lalu ditambah. Nah, perhatikan karena operasi perkalian tidak perlu mencari KPK ya. Langsung aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya.
Sekarang 1 kali 1 berapa? 1 kali 1 ya 1 ya. Per 2 kali 4 8 dikurang 1 per 10. Nah, perhatikan. Operasi yang ada sekarang adalah ada tambah dan kurang. Tambah dan kurang itu setara ya, selesaikan dari kiri. Kita selesaikan dua-dua boleh, tiganya juga boleh. Sekarang dua-dua dulu. Cari KPK dari 20 dengan 8. Nah, kalian cari ya, nanti ketemu KPK-nya adalah berapa? 20 dengan 8 itu KPK-nya 40 ya. Nanti kalian cari KPK-nya 40. Jadi kita hapus dulu ya. Jadi KPK-nya 40. Nah, ini 40, 40. 40 yang pertama bagi 20 berapa? 2 kalikan 1 jadi 2. 40 yang kedua bagi 8 berapa? 5 ya. Kali 1 jadi 5. Dikurang 1 per 10 tetap. Nah, masih jelas ya. Selanjutnya kita selesaikan dulu 2 per 40 ditambah 5 per 40. 2 ditambah 5 jadi berapa? 7 ya. 7 per 40. Lalu dikurang 1 per 10. Nah, karena operasi pengurangan sama harus menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya ya. KPK dari 40 dengan 10 adalah berapa? Kalian boleh pakai pound faktor, boleh pakai tabel, boleh pakai cara yang lain ya. Nanti ketemu KPK-nya 40 ya. KPK-nya 40. 40 ya. Yang pertama bagi 40 1 kali 7 7 tetap ya. Nah, 40 bagi 10 4 kalikan 1 jadi 4 ya. Nah, sekarang jadi begini. Sekarang 7 per 40 dikurang 4 per 40. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan saja. Kita tulis per 40 dulu 1. Kurangkan 7 dikurang 4, hasilnya 3. Selesai ya. Oke.